Sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titip-titip, apa tanggapannya Pak? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Pak, soal kereta cepat Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Pasti sudah tahu jangan dibuka telanjang itu. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak, atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan. Sebenarnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Apa yang dikemukakan oleh Mas Anies ya di Rakornas kita itu hal yang lebih substansi sebenarnya, bukan dalam konteks hanya proses pembuktian, apalagi mau ditarik pembuktian secara hukum. Itu kan menjadi ini kan ada hal-hal yang menurut saya ini yang ingin dilakukan oleh Anies itu tema besarnya itu kan adalah pembangunan berkeadilan yang akan mengantarkan pada kesejahteraan sosial. Berkeadilan, ya, itu kata kuncinya. Jadi bagaimana bahwa pembangunan itu berkeadilan kalau rakyat sendiri tadi dikemukakan partisipasi yang bermakna pun tidak dilibatkan dari sejak awal seperti itu. Nah, kalau kita lihat proyek strategi nasional ini kan yang menentukan itu sepihak. Presiden apalagi dituangkan hanya dalam bentuk format legalitasnya itu hanya bentuk Kepres atau Perpres. Dia di bawah derajatnya ada di bawah undang-undang. Tapi waktu pencairan uangnya melalui enggak, ini proyeknya dulu. Proyeknya itu kan dulu, kita menentukan jenis proyeknya dulu. Jenis kegiatan. Kalau itu kan anggaran. Nah, harusnya kan kalau kita menyatakan itu memang strategis nasional itu betul-betul untuk kepentingan publik, untuk kepentingan umum. Betul. Contoh, ya, kita setuju ada zamannya Pak Habibie dulu, ada proyek strategis nasional pengembangan pesawat. Atau Pak Jokowi kan selalu mengemukakan akan membuat SMK, ya kan yang ternyata sampai saat ini kita tidak dengar kemana juntrungannya. Dalam proyek mobil nasional itu menjadi kepentingan strategi nasional seperti itu. Harusnya. Atau karena kita mau kedaulatan pangan, ya kan, dia membuat program strategi nasional sehingga tidak ada impor. Ya, sekarang kan udah buat kemarin itu rencana pangan itu. Nah, saya mau tanya juga nanti food estate yang kemukakan kita tidak tahu food estate-nya menghasilkan apa, yang jelas proyeknya uangnya ditumpah ruahkan kayak gitu loh. Singkong kecil-kecil itu tidak perlu strategi nasional. Di depan halaman saya besar-besar singkongnya. Saya tanam seperti itu. Jagung kan gitu seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya definisi tentang strategi nasional tidak boleh sepihak. Nah, oleh karena dia tidak boleh sepihak, harusnya program strategi nasional itu ada diputuskan bersama dengan DPR. Ya kan, mekanisme kan DPR itu kan wakil dari rakyat. Nah, ini hanya keputusannya pemerintah setelah mengumumkan itu proyek strategi nasional, dalam melaksanakannya baru dituangkan dalam rencana anggaran belanja RAPBN tadi disebut. Baru DPR diundang. Baru DPR diundang menyetujui. Persoalannya juga ada yang dikemukakan oleh Sagana, kalau dia tidak masuk APBN, sekonyong-konyong uang itu hanya bentuk ibadah, itu nggak boleh. Dulu kan menggunakan istilah dana non budgeting, itu nggak boleh. Yang itu nggak boleh sama sekali, itu udah haram hukumnya sejak reformasi. Tapi kan banyak sekali proyek-proyek yang kita tidak tahu berapa jumlah uangnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi saya kira Anies ingin meletakkan ini pada on the track-nya regulasi ini. Jadi tidak boleh terlalu sensitif tadi quick respon kan? Respon ini artinya ada sesuatu. Dan kalau tadi Sagana menyatakan publik, enggak, ini sudah menjadi fakta hukum. Jadi gampang kita membuktikan kan, bahwa ini ada kepentingan, ada fakta hukum, bukan lagi publik. Fakta hukum kasusnya BTS itu udah fakta hukum. Ya. Terus kasus apa yang dikemukakan dari Halmahera ya, ini kan dijawab langsung, yang katanya untuk dalam rangka kemakmuran, ya kan. Walaupun ini bisa juga kita perdebatkan angka 27%, tapi gubernur juga membantah rakyatnya miskin terus, bahkan naik kemiskinan itu. Nah, di mana-mana kita lihat aja di daerah mana yang dikemukakan ada proyek strategi nasional, kita langsung lihat fakta di lapangan. Apakah langsung membawa kesejahteraan? Sekarang kan jalan tol. Ya, kita lihat aja, jalan tol itu kan dianggap program strategi nasional. Apakah jalan tol yang sudah dibangun itu membawa dampak langsung pada rakyat yang dilalui oleh jalan tol itu? Itu yang dikemukakan oleh Mas Anies pada waktu di
Makassar. Tidak boleh rakyat itu diam saja dalam proyek yang strategi nasional. Rakyat harus dilibatkan. Contoh pada waktu pembebasan lahan. Tidak cukup hanya sekali diganti rugi, tapi bagaimana rakyat punya hak kepemilikan terhadap proyek itu dengan share saham dan lain sebagainya. Sehingga dia berkesinambungan dan termasuk adalah rest area partisipasi. Nah, ini menurut saya memang karena bentuknya Perpres inilah yang dalam ruang yang tertutup itu. Dan faktanya kita lihat ada memang menurut tadi nggak bisa dimungkiri dalam proyek-proyek itu ada kepentingan pemilik modal, kepentingan para oligarki menurut saya ada. Jadi Mas Anies itu dia menghimbau mewanti-wanti harusnya terbuka menurut saya seperti itu Pak.